92,5 Maestro FM House with the Sound, Sobat Maestro. Aduh. Ladies, Oi, hari ini ya, kita mau ngobrol-ngobrol seru nih, Sobat Maestro. Ada itu Pak Produksi. Kenapa dia lap-lap keringet kayak ada keringet? Iya. Pak Produser, sehat ya? Hai, sehat. Ceritanya kan kita ini mau nyambung ya, kenapa jadi introduction lagi? Sobat Maestro Elke masih di Ladies Talk bersama-sama dengan Pak Produser, ada Ibu Christina, Ibu Christine W, dan juga ada Ibu Pang di bareng sama kita ya. Yes. Seru banget. Kalau selama sebulanan ini nih Sobat Maestro, kita kan udah ngobrolin tentang cinta terus ya, gara-gara Valentine gitu kan. Terus highlightnya di Februari itu kan anniversary gitu ya. Jadi kayak kita diingetin lagi, kayaknya perlu nih tahun ini kita merencanakan anniversary yang maksudnya apa ya, nggak cuma sekedar ritual ya, bener nggak sih? Jadi nggak cuma sekedar ya ngasih bunga atau pergi makan, nggak cuma sekedar itu doang, tapi ada sesuatu yang membangun lah istilahnya di dalam hubungan kita tuh gitu kan ya. Nah, kalau dari Ladies dan Pak Produser gimana nih, dari edisi-edisi terdahulu gitu ya, yang Februari gitu, yang bahas tentang tentang cinta, tentang anniversary, ada yang nempel banget gak sih, kayak gak bisa lepas gitu? Apa ya? Banyak sih sebetulnya nggak bisa lepas sih. Pak Produser, itu boleh nggak kamu agak naik sedikit biar nggak terlalu tenggelam gitu? Buat teman-teman yang Susah. lagi dengerin, masuk YouTube ya biar kelihatan tuh Pak Produser tuh. Dia Nggak bisa tuh. Ya udahlah, gini aja. Oke. Hese sih. Nah, udah. Jadi apa ya? Kalau gua sih banyak sih sebetulnya ya. Ya pasti apa ya? Si yang tema bulan Februari ini tuh sebetulnya lebih banyak kayak ngobrol. Bukan tema bulan, tema tentang anniversary ini ya. Sebenarnya lebih banyak kayak semacam sebuah aplikasi gitu ya. Aplikasian dari apa yang sudah kita pelajari atau yang udah kita dapat selama Ladies Talk ini berlangsung gitu. 1 tahun kemarin. Bener kayak di praktek gitu ya. Nah ini kayak prakteknya, dan ini makanya dibilang udah kayak raja terakhir lah ibaratnya. Jadi apa yang udah kita belajar tentang bagaimana cara jadi seorang, kok kita ya? Enggak kalau aku ya. Maksudnya bagaimana cara seorang wanita itu bisa menjadi wanita yang bijak, yang seturut dengan apa yang Allah inginkan, ya itu justru harusnya sudah bisa tergambarkan dengan pengalaman-pengalaman yang kemarin kita dapat dari berbagai macam pasangan. Di situ sih kalau buat aku ya, itu karena kalau aku lihat sendiri kayak dari teman-teman WB juga kemarin ngasih materinya ke arah-arah situ sih gitu ya. Dan kita juga sebagai maksudnya kami nih para kaum pria juga banyak belajar sih pada akhirnya ya, banyak belajar bagaimana cara kita supaya bisa lebih aware lagi, lebih respect lagi, lebih perhatian lagi sama yang namanya wanita atau katakanlah istri kita terutama gitu. Yang nggak semuanya kita awarein ya gitu kan. Minimal iya nggak boleh dong, ya kan? Ya istri kita tuh jadi perlu kita ya pasangan lah terutama ya perlu benar-benar kita perhatiin sih gitu. Karena biar gimana pun ya Allah memang udah nyatuin. Ya kalau misalnya mungkin Sobat Maestro juga sempat dengar-dengar nih kemarin, sebetulnya kalau misalnya mau nikah itu justru harus benar-benar di situ filternya. Tapi kalau yang misalnya udah terlanjur gimana? Ya udah jalanin aja, karena kan dengan kita memutuskan bahwa dia adalah pasangan kita kan itu juga kita pakai iman kepada Allah gitu kan, kepada Tuhan supaya apapun yang udah Tuhan kasih ke kita ya akan kita jalanin gitu dengan sebaik-baiknya gitu ibaratnya mah gitu. Kalau gue sih itu sih, jadi kayak ngebangun itu tadi trust, awareness, perhatian kayak gitu sih. Dan diingetin juga ya, kalau yang paling nyantol itu adalah diingetin kalau peran kamu sebagai istri itu ya lu nomor 1 ya lu harus hormatin suami lu gitu kan, mau apapun yang terjadi. Terus
peran sebaliknya suami yang nomor satu tuh harus mengasihi istri dulu gitu kan ya. Istilahnya kita ngasih dulu, kita menghormati dulu. Untuk suami dia kasihi dulu. Jadi pasti mau ada apapun kalau itu duluan yang dilakuin, bukan ke konflik duluan gitu ya. Nah, betul. Pasti ada peredamnya lah istilahnya gitu ya. Mungkin dari sekarang kalau kita ngehadapin masalah gitu ya, kan kita concernnya ke masalahnya dulu tuh. Kita lupa gitu, oh dia tuh suami kita gitu kan, ya para ladies ya. Harusnya gue tuh hormatin dulu gitu. Bukannya kita cari kesalahan dia dulu gitu, bener gak sih? Iya, karena gitu. kalau gue ini gue juga sempat nonton satu buah konten sih. Kayaknya udah dibagiin dari grup kita tuh, konten yang si Daniel Mananta sama istri. Yang dia ngambil dari Efesus. Aku lupa Efesus berapa. 5:33. Nah, 5:33. Nah, di situ dijelasin bahwa si pria itu harus, Tuhan pengen nih para suami-suami, lu harus hormatin istri. Dan istri salah. Salah. Istri Suami harus menghormati mencintai suami harus mencintai istri, istri harus menghormati suami gitu. Ya sebetulnya di situ juga secara, kalau mau ngomongin secara keilmuan masuk akal kan. Laki itu lebih logik orangnya gitu kan. Logik berarti lu harus kayak ya respect gitu, harus dengerin apa segala macem. Gue masih ingat sih Cifang sama si cewek juga sempat ngobrol ya, di Wanita Bijak itu ada istilah penundukan diri ya kalau nggak salah ya. Nah itu juga maksud gue ya itu part of respect sih gue rasa ya gitu. Dan dari laki-laki juga harus ada ya itu, cintai istrimu gitu, maksudnya ya bukan dari soal materi atau apalah, tapi dari sisi perasaannya, karena sisi cewek kan lebih banyak emosional ya gitu. Yang harus dipenuhinya. Ya itu isi kurang lebih sih yang aku dapat, dan itu memang terbukti nggak sih ladies? Maksudnya kayak kita ngundang beberapa tamu ya, kalau dengerin cerita mereka ribut, pasti yang lakinya atau si suaminya ada momen dimana dia nggak di-respect gitu. Atau dia nuntut untuk di-respect, dan si perempuan mungkin ada yang ngerasa, si istrinya ngerasa gue kok nggak dicintai ya, kayak nggak diperhatiin. Ya, gue nggak disayang ya gitu. Mostly gitu sih rata-rata. Padahal sebenarnya kita udah tahu ya itu teh masalahnya teh udah bener-bener ya kayak menjamur lah istilahnya. Kita terhadapkan sama masalah yang sama di satu titik gitu ya. Kadang-kadang kita kayak yang blank gitu. Ini masalahnya ini aku tidak pernah menghadapi sebelumnya gitu. Padahal sebenarnya kita udah tahu udah jalan keluarnya gitu. Iya benar. Blackpink. Apa tuh? Blackpink. Gimana Cifang? Kok aduk-aduk aja nih Cifang? Enggak, tadi gue sih cuman yang tadi Ricky omongin itu juga yang nempel sama gue gitu ya. Bukan masalah ke konflik dulu. Gue sih cuman ngambil yang waktu pasangan-pasangan kita yang sebelumnya, ada satu pasangan yang ngomong, kita jadi anak gak bisa milih orang tuanya siapa. Dan kita jadi orang tua pun kita nggak bisa milih pengen punya anaknya seperti apa gitu kan. Saya pengen anaknya begini begitu, tapi Tuhan kasih hak prerogatif kita, hak istimewa untuk milih pasangan gitu. Jadi yang paling sebel teh kalau kita udah milih pasangan gitu ya, ada pasangan-pasangan yang kawinnya misalnya baru bentaran, udahlah mudahan udah nggak cocok ya, memang nggak ada yang cocok, orang kita satu laki satu perempuan gitu kan. Benar. Ya kan, nah, itu yang nempel banget sih itu gitu. Jadi memang itu hak istimewa yang udah Tuhan kasih buat kita ya, buat milih pasangan. Ya lu harus tanggung jawab lah sama apa pilihan lu gitu. Ya makanya tadi bilang kan harusnya difilter tuh dari awal. Maksudnya difilter bukan kita milih ya harus milih gitu ya. Makanya memang masa pacaran teh masa yang benar-benar harus saling tahu, walau udah pacaran lama nanti ke married juga tetap masih keluar hal-hal yang ternyata begini ya, ternyata begini gitu. Cuman ya balik lagi memang itu harus kita pertanggungjawabkan yang milih gitu ya, bener nggak? Soalnya kan banyak pasangan yang sekarang yang udahlah kayaknya nggak cocok, lagi pacaran teh kayaknya hot pisan gitu kan. Makanya yang pasangan kemarin yang masih muda dia masih bisa nggak pernah bosen kan, nggak pernah bosen kata dia kan, walaupun dia belum dia bilang. Ya jangan saya juga nggak pernah bosen loh. Saya nggak pernah bosan. Maksudnya cuman ada kan yang masih baru tuh udah nggak cocok gitu. Masalah sedikit cocok. Nah itu harus balik lagi. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan ya apa yang udah kita pilih gitu.
Ya, setuju sih sama Cifang ya. Kalau sejauh ini tadi bilang kalau misalnya cari pasangan kita bisa pilih-pilih dulu kan. Nah, terus dari itu kan kalau misalnya pasangan itu kan sebenarnya ya banyak dari latar belakang yang berbeda kan istilahnya. Berarti kan ada banyak perbedaan di antara kita gitu kan. Tapi pas lagi kita masuk ke pernikahan, maka kita tuh belajar, kalau saya yang ini sih yang tangkep sih belajar menghargai, belajar mencintai dan mengusahakan ya gitu istilahnya. Ya itu yang tadi Cifang bilang kan, yang kemarin bilang tuh misalnya ada cerita bahwa laki-laki itu sesudah mendapatkan kan, misalnya ya udah mendapatkan, udah gitu usahanya berhenti di situ gitu. Tapi sesudah pernikahan kan nggak ada usahanya lagi gitu kan. Nah jadi kalau misalnya yang saya tangkap kemarin sih ya itu gitu. Kalau misalnya dalam pernikahan itu ya pasangan tuh harus belajar menghargai, mencintai dan mengusahakan ya tetap ya supaya pernikahan kita tuh tetap istilahnya nggak sampai yang tadi Cifang sama Elke bilang misalnya jangan sampai bosen gitu kan gitu sampai masuk dalam titik jenuh gitu. Iya sih, betul. Terus itu ada lagi tuh yang ingat gak sih ladies, ada satu pasangan yang perfect banget, gokil sih. Itu Kayak Korean drama. Kayak Korean drama, cuman maksudnya di situ juga aku pikir ya memang banyak orang bilang oh nggak mungkin di zaman seperti ini, ya mungkin aja sih sebetulnya kan, one in a million sih ada kemungkinan, tapi itu mungkin dengan syarat juga kali ya, ada komunikasi yang lancar. Karena apa? Karena aku juga sempat dengar yang kemarin yang ada yang materinya tentang emotional needs, gue rasa sih itu kayaknya emotional needs-nya terpenuhi sih itu semuanya, karena dikomunikasiin kan. Iya enggak? Dan kurasa juga si emotional needs ini memang perlu sih dikomunikasiin gitu, karena kalau dilihat kayaknya sekarang pasangan muda mungkin lebih banyak ya mungkin egoisnya kali ya yang tinggi ya, sehingga apa yang dirasa sama pasangannya, apa yang dipengen sama si pasangannya nggak tersampaikan dengan benar. Kadang-kadang kan Ki, misalnya yang pasangan-pasangan sekarang makan lebih kayaknya dalam hati ngomongnya gitu kan, biar pasangannya tahu apa yang gue mau nih gitu kan, misalnya gitu. Lu yang harus nebak gue. Iya gitu Ci. Terus kayak lebih kayak mereka tuh kayak lebih ngomongnya ke bestinya gitu kan, ke temennya. Yang pada akhirnya bukannya dapat apa yang dipengennya, malah didapat yang si bestinya malah ngasih udah pada ribut liar gitu kan. Kalau bestinya ngomporin gimana ya? Nah itu makanya kan ya itu, makanya gue kemarin sempat bilang ya sebetulnya kayak desire atau apapun semua orang pasti punya lah sisi negatifnya ataupun sisi positif atau apapun itulah, ibaratnya kayak gue yang kemarin ku ceritakan, godaan mah ada aja, tapi memang akan balik lagi gimana sih lingkungannya gitu loh. Karena menurut aku kalau lingkungannya kita beres, pergaulan kita juga niscaya dalam nama Yesus pasti beres sih gitu kan. Betul. Gitu. Coba Cifang sama cewek tidak dalam, tidak rohani. Aku mungkin udah nakal. Aku mau sama Anda. Ya, emang siapa yang bilang ke Cifang? Benar. Emang lingkungan nomor satu ya berarti ya. Kalau kita ngomongin sih nomor satu. Komunitas penting banget nih, makanya waktu itu sempat dari kemarin-kemarin yang seri kemarin-kemarin bilang kan kita tuh perlu, tantaku ngomong kita tuh perlu memantau, kita perlu nanya dan perlu tahu komunitas anak-anak kita tuh seperti apa gitu kan ya. Karena itu teh bakal ngebentuk mereka gitu. Luar biasa sih kalau kata aku. Mantap kan. Citip mungkin mau ngomong apa nanti diam aja, kayak mau nangis gitu gimana sih? Jangan. Lagi mencoba mengingat. Kalau saya sih mikir lebih baik tuh kita tuh kayak mengenal dulu ya diri kita masing-masing gitu. Mengenal diri sendiri juga, kalau saya kebetulan ternyata sepertinya belum terlalu kenal gitu tau gak sama diri sendiri. Emang aku tuh maunya apa sih gitu, aku maunya apa, terus aku maunya dibagaimanakan dan cara berpikir aku seperti apa gitu. Kayaknya kan tidak mudah dipahami gitu. Dan untuk memberitahukan kepada orang juga kan kosakatanya susah gitu ya. Nah, jadi mendingan kalau saya sih mikir kayak
mendingan mengenali diri sendiri dulu gitu. Setelah mengenali diri sendiri, bisa menjinakkan gitu diri sendiri, mengerti diri sendiri, and then love ourselves gitulah. Terus udah gitu nantinya bakalan sedikit lebih mudah untuk menghadapi semua kerikil itu teh gitu. Kalau menurut aku mah gitu. Belajar dari yang kemarin itu tuh host kita di Februari itu kan banyaknya kan kayak gitu ya. Lu ya harus tahu dulu gitu, tahu porsinya masing-masing gitu. Kayak yang si Ricky bilang gitu kan, Daniel sama istrinya juga kan bilang kan, emang bahasanya kalau si laki itu kalau marah pakai logika. Nah, kalau si perempuan itu kalau marah pakai perasaan. Jadi mau sampai kapan juga udah memang nggak akan nyambung gitu kan. Apalagi nggak ada Tuhan Yesusnya gitu kan di tengah-tengah kitanya kan. Nah, dulu mah mungkin saya agak angot gitu ya, kesel gitu. Karena seringkali ditanyanya, "Dah lu mah pakainya teh perasaan wae" gitu. Hah? Ya kan memang pakai perasaan gitu, tapi kan susah ya untuk membela diri dengan tanpa bukti-bukti kayak Daniel gitu, tau nggak? Tuh kan ini juga memang pelajarannya begini loh, hey halo gitu kan. Nah cuma kan di stok ini kan banyak pisan ilmu-ilmu, banyak pisan pengetahuan yang bisa kita pakai buat ngeberesin si kerikil-kerikil itu gitu. Itu sih menguatkan juga ya si poin-poin dari kita Lady Stock ngobrol-ngobrol ini, walaupun kayak cuma ngobrol doang gitu, berbagi sharingan doang, tapi kayak apa ya, relate gitu sama kehidupan kita ya. Terus kayak ternyata kalau menghadapi itu tuh gue harus ambil langkah ini gitu kan ya. Nah itu ada tuntunan lain nggak sih dari Cipang sama Citin mungkin, Citin atau si cewek gitu, tentang apa ya, bukan rangkuman sih, tapi kayak how to become apa ya? Kalau tadi kan Kitin bilang harus mengenal diri kita sendiri. Iya benar, kita harus tahu diri kita sendiri. Nah, yang jadi masalah di sini kan yang seringkali yang kemarin pasangan-pasangan atau ada sobat-sobat di luar sana yang masalah sekarang, mungkin kita udah tahu nih diri kitanya seperti apa gitu ya. Saya sebagai saya tuh gimana. Tapi ternyata begitu di perkawinan kita teh malah nggak kenal sama si sosok si prianya gitu. Walaupun kita udah kawinnya udah berapa lama gitu ya. Nah, jadi memang ada hal-hal yang harus diketahui. Apa sih kebutuhan si pria teh gitu. Si pria teh ngebutuhinnya apa gitu. Apakah cuman memang disediain makan doang gitu kan. Ternyata kan si pria tuh ada hal-hal yang memang esensi banget yang dibutuhin sama si cowok gitu ya. Yang pertama teh kita teh harus mengasihi dia tanpa syarat gitu. Jadi gue bakal sayang sama lu kalau lu nyumponin sebulannya sekian misalnya gitu ya. Dia tanpa syarat. Pisan maksudnya. Nah, begitu. Sekian montong. Ya. Nah, udah gitu yang kedua itu kebutuhan seks. Kan memang nggak semua cewek juga ke arah situ tuh mikirin gitu. Ke arah situ mikirin diprioritaskan atau tidak ya karena ada gue juga punya teman yang enggak gila buat gue mah sebulan 1 kali 2 kali cukup. Takjub itu kasihan suaminya gitu ya. Jadi memang kasih tanpa syarat, kebutuhan seks, terus kita teh harus bisa jadi sahabat. Jadi waktu itu kan pernah juga ya kita bahas kita teh terbuka 100% gak sama suami kita. Begitu pula sebaliknya, sahabat yang paling utama tuh siapa gitu kan. Apakah si bestie kita, apakah suami kita gitu. Di luar kita pasti semua cerita sama Tuhan gitu ya. Terus itu kita harus bisa jadi teman rohaninya dia juga gitu, yang sama-sama mau tumbuh. Kan kemarin sempet tuh lagi kapan juga kita bahas ya, ingat-ingatin sama Bu Lasma gitu waktu itu. Bisa aja beda level gitu. Yang satu level rohaninya udah di mana, yang satu udah di mana, masih di mana gitu. Gimana caranya menyatukan? Ya itu harus bisa yang udah di atas turun dikit lah, yang di bawahnya coba lu berusaha menyamai yang udah di atasnya gitu ya. Sama yang terakhir tuh suami tuh sebenarnya cuma butuh suasana rumah yang nyaman.
nggak usah yang gimana banget meren, tapi kalau pulang teh kan nggak yang berantakan, yang bersih, dia mandi udah ada anduk lah misalnya, tapi yang nggak disimpan di mana aja gitu ya. Makasih ya, Ci. Nah, jadi ya selain mengetahui diri kita sendiri, harus mengetahui juga si suami kita tuh mau seperti apa. Dia butuhnya apa gitu ya. Ya. Benar banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol masih lebih dalam lagi nih Sobat Maestro ya, tentang hubungan kita dengan pasangan, antara suami istri, pasangan Anda, atau mungkin teman-teman yang mungkin baru mau menjejaki dunia pernikahan. Nah, ini bagus banget buat kalian dengerin semua Sobat Maestro ya. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi tetap di Ladies Talk.